dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Herman Tanjung MPD. Kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat hidup tersebut kita bisa melangkahkan kaki datang ke SMK 5 ini. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita juga diberikan kesehatan. Bu, le sehat bu? Alhamdulillah. Dek lama ngipe-ngipe ibu nampaknya angin ya. Ayo, mudah-mudahan dengan ibu mengipi nampak di pak kepala awak. Ya, bahasa dulu ibu ya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan waktu luang dan kesempatan kepada kita dan keistiqomahan hati sehingga kita dapat hadir dalam acara kegiatan halal bihalal, halal bihalal. Luar biasa, keluarga besar. Jadi ini penggabungan dua sekolah yang besar dan kedua-duanya bilangan ganjil. Ya Pak Kepala, 1, 5 itu luar biasa. Tadi udah ada rumus tadi dari Bapak mantan kepala kita. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati camat atau yang mewakili ibu, yang sama kita hormati bapak-bapak mantan kepala sekolah. Bapak adalah orang yang sangat berjasa terhadap anak-anak didik kita. Bapak Ibu dari komite yang hadir, Bapak Ibu dari alumni, teristimewa Bapak Kepala beserta Bapak Ibu Wakil, seluruhnya Bapak Ibu Majelis Guru yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, rahimakumullah. Izinkan mohon maaf karena sudah banyak pembicaraan tadi yang luar biasa dari bapak-bapak kita. Mungkin kita tidak lama karena biasanya udah makan siang biasanya tuh. Ledo bu, panitia. Tuh. Jadi jangan pulang dulu. Bu ya, apalagi bapak-bapak yang dari SMK 1. Rasanya ambo pernah di SMK 1 dulu. Ayo Pak, makanya beliau sangat lantang untuk kompanyi rencak tuh Pak. Ya, kalau Pak calon nanti saya dukung nantinya. Baik, Bapak Ibu hadirin halal bihalal. Ini yang luar biasa sekali. Istilah halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Dan ini adalah inisiatif dari tokoh pendiri bangsa kita. Dan itu kita tidak bisa kita hindarkan. Kenapa? Karena sudah ada renggang. Pada saat itu lah mulai renggang. Pemangku, penguasa, tokoh-tokoh itu sudah mulai ada gap, ada perbedaan. Maka bagaimana cara untuk menyatukan
bagaimana untuk kembali merajut maka silaturahmi. Oh, kalau silaturahmi itu udah biasa gitu, kata Bung Karno. Maka seorang tokoh ulama kita memunculkan dengan silaturahmi itu nanti kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Itulah namanya yang kita sebut, kita singkat atau kita kenal sekarang dengan halal bihalal. Halal itu artinya kan menguraikan kembali. Apa yang diuraikan? Benang yang kusui. Biasanya yang diuraikan itu adalah masalah. Dengan adanya kita eratkan kembali, maka kita akan menjadi kuat satu. Maka Jamiatur Rahmah, bersatu berjamaah itu nanti akan mendatangkan rahmat Allah. Jadi apalagi tadi Pak Kepala kita sudah muncul ide-ide beliau yang sangat luar biasa. Itu kalau tidak didukung itu rugi sangai awak itu. Jadi beliau dari segi pengalaman sangat banyak sekali. Mari kita bersama-sama. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ba'da lebaran ini, ba'da Ramadan? Jadi jangan kita terlena. Walaupun Bapak Ibu, kita tahu Bapak Ibu adalah sangat super sibuk dengan kegiatan di kantor, di sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan dinas lainnya. Jangan sampai masa depan kita itu terabaikan, masa depan akhirat yang mukasih. Tadi Qari'ah kita telah memulai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini banyak buya-buya kami, Buya Israel. Ma beliau pulang kah? Oleh doktor di Pak Haji belakang tu. Janganlah engkau mati sebelum Islam yang sempurna. Itu luar biasa itu. Keislaman yang sempurna itu di dunia ini, di akhirat nanti tinggal kita menjalankannya saja lagi. Makanya Rasul menyatakan la tazalu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya salah satu adalah an umrihi, umur. Kita yakin Bapak Ibu adalah umur diabadikan, diabdikan untuk perjuangan mencerdaskan anak-anak bangsa. Luar biasa. Bapak Ibu adalah orang yang pertama masuk surga. Tidak para orang yang mengaminkan doa. Syawal, bulan kemuliaan, doa diijabah Allah. Bapak Ibu adalah orang yang pertama masuk surga. Kenapa? Membawa masyarakat, anak-anak, generasi bangsa untuk ke jalan yang baik, mencerdaskan. Luar biasa itu Bapak Ibu. Makanya guru adalah pahlawan, banyak jasa. Mohon izin, kalau tidak jaso-jaso dari guru, kita tidak tahu apa-apa. Membaca sudah pandai itu. Sunatullahnya memang kayak gitu. Manusia itu harus berusaha. Oleh sebab itu, guru adalah pahlawan banyak jasa. Maka umur yang dititipkan Allah kita manfaatkan untuk mendidik anak-anak bangsa. Luar biasa Bapak Ibu. Ilmu yang Bapak Ibu sampaikan, yang Bapak ajarkan kepada anak-anak kita, itu menjadi al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jangan bangga dulu kalau kita hebat, kalau sendiri. Tidak ditularkan kepada orang lain. Yang bisa dijadikan ilmu bermanfaat itu kalau kita sampaikan kepada anak didik kita, nanti dia mengajarkan pula, ngajarkan pula, terus begitu. Itu namanya dalam Islam man sanna fil islami hasanatan. Sia yang dalam Islam berbuat kebaikan, dia mendapat kebaikan itu dan kebaikan orang yang mengikutinya. Kita yakin Bapak Ibu adalah banyak memberikan terhadap anak-anak didik kita pencerahan buat masa depan mereka. Oleh sebab itu,
Semua itu adalah kita jalankan tentu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kehidupan kita yang sesaat ini kita habiskan, kita abaikan. Maka yang berada di hadapan kita sekarang adalah Bapak Ibu puasa Syawal. Bagi yang Allah syukur alhamdulillah. Bagi yang sadang, kalau ada makan beko makan sedelu. Bukuan puasa tu. Boleh ya. Puasa kan sunnah. Mengadakan hidang tu kan wajib tu. Ya, karena hari masih ada. Bagi yang belum, masih ada harapan kita. Man shoma Ramadana, sia yang puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shaimud dahri, seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Bu, lihat aja le bu. Delan yang sibuk kan keluar lah kok. Oh lelai. Le pernah ibu puasa setahun penuh ah? Ndak benar kan? Sama mbak ndak cukup doh. Kalau ingin mendapat fadilah, pahala, kebaikan puasa 1 tahun penuh, Ramadan tambah Syawal. Ada curinya. Sita min Syawal. Jadi ada bahasanya di sana 6 hari di bulan Syawal. Teknisnya silakan. Oh di awal Syawal jadi juo, tengah-tengah jadi juo, di akhir besok jadi juo. Ndak ada. 6 pokok di bulan Syawal. Ajan sampai tinggal tuh. Jadi kini kan awala kegiatan halal bihalal ini sangat luar biasa. Yang biasa ndak ketemu sekarang ketemu. Apalagi bapak-bapak kita, orang tua kita yang sudah tidak aktif lagi di sekolah, beliau sudah pensiun. Sekarang kita undang datang beliau ke sini. Oh, kan luar biasa basoboknya kawan lama tuh. Hebat sekali itu. Nah, jadi oleh sebab itu ini adalah panitia yang sangat luar biasa, sangat hebat, yang telah menjadikan kita ini bisa bersilaturahmi, ukhuwah terjalin kembali. Itu perantaranya adalah panitia. Panitia itu banyak pahalanya itu. Kenapa? Karena beliau yang merumuskan. Puncaknya tentu Bapak Kepala gitu kan, ide dan gagasannya. Jadi oleh sebab itu puasa Syawal jangan sampai diabaikan. Setidaknya menjelang akhir Syawal itu saja. Kalau tidak mungkin di hari tengah-tengah ya terserah. Yang penting di Syawal 6 hari. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, biasanya pasca Lebaran, pasca Ramadan ini sering terjadi yaitunya menjauhkan diri dari masjid dan musola. Alhamdulillah Pak Pengurus Masjid tadi kolaborasi dengan Pak Kepala kita akan membuka ruangan besar. Seharusnya, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Seharusnya setiap sekolah itu harus punya rumah ibadah. Kalau alado dake Jawa tinggal hawa. Bagaimana kebersamaan kita? Kenapa? Umat Islam itu rumah ibadahnya masjid dan musola. Kalau tidak bangun di dalam sekolah itu. Kalau jauh masjid musola dari sekolah, bangun dalam sekolah itu. Kalau dekat maka jalinkan saja hubungan. Nah, tadi kan sudah mulai itu, kan sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah labor. Kadang-kadang labor IPA, fisika, labor ini segala macamnya, bahkan jutaan biayanya kita keluarkan. Itu duniawi. Labor agama anak-anak kita itu kan penting. Sangat penting sekali. Apalagi tadi Pak Kepala sudah menyampaikan tawuran sangat semarak sekali. Benar itu Pak. Saya sendiri menyaksikan. Biasanya kan kalau ustadz gue kan kadang pulang malam. Kadang-kadang kan pagi-pagi. Jam 3 itu kadang lo turun dari rumah gitu kan. Jam 4 itu gitu kan. Pergi kajian. Kalau ke Al-Hakim itu kan harus jauh itu dari Kuranjaya itu. Jadi itu kadang-kadang sepanjang punya bawa Pak Kepala itu. Semua di jalan tuh. Nampak dia Pak itu. Namanya tuh. Namanya. Itu Bayangan itu. Kita tidak ingin anak-anak kita terbawa ke sana.
Bagaimana penyelamatan itu? Itu ide dari Pak Kepala kita, agama. Benar, sangat benar sekali. Mohon izin Bapak Ibu, kita berbagi saja. Kita kan ada kerjasama dengan BNN. Di sini ada rumah dampingnya dulu di Jalan Belanti itu. Kita setiap Kamis di sana dulu, BNN provinsi. Itu rata-rata anak-anak itu yang broken. Dia punya orang tua, dia punya ayah dan ibu. Tetapi bagaimana kontrol yang kurang? Makanya 3 rumah ndak boleh lapih. Rumah sekolah, keluar bana awak di rumah sekolah, rumah tangga. Tapi rumah tangga ndak mendukung, susah Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu cek, terutama guru agama, anak yang rajin sholat, jo anak yang ndak pernah sholat. Woi, susah sama ben itu. Anak yang rajin sholat ndak ada, lasuhnya. Dan rumah masjid. Jadi 3 rumah kok. Sebenarnya kalau dalam adat empe itu rumah gadang. Mohon izin karena kita nenek mama, makanya kita bawakan ke sana gitu kan. Ndak lepas itu rumah sekolah. Ndak bisa anak cedera kalau ndak di sekolah. Rumah tangga. Allah wak mati-matian Bapak Ibu di sekolah disiplin kan. Tetapi pas di rumah nyelapih saja, ndak ada kontrol. Kan susah awak tuh. Awak sekolahku berapa jam Bapak Ibu? Juana 8 jam. 8 jam Bapak Ibu ya. Setelah itu di mana dia? Di rumahnya. Sedih kita Bapak Ibu, sangat kita sayangkan. Jadi kita tidak ingin anak-anak kita, remaja-remaja kita usia dari kelas 6, SMP, SMA itu sangat menentukan sekali. Makanya program PMKO itu sangat luar biasa. 1821 ya Pak Kepala ya, 1821 itu seharusnya wajib bagi awak tuh. Kalau kita di rumah bukan 1821, 24 jam. Makanya TV tidak hidup di rumah sampai kini. Sejak 2007 boleh. Kenapa tuh? Tidak ingin lagi. Maka kita bukalah rumah tahfiz Al-Quran. Rumah awak tuh nanti akan dihisap Bapak Ibu. Saja yang awak didik enak di rumah. Jadi tolong sekali lagi, mari kita sama-sama kerjasama. Jadi alangkah lebih baiknya rekrut juga orang tua. Bagaimana gitu kan? Bukan bisa melalui nantinya komite. Bagaimana dengan kalau di pondok-pondok kan sering itu dihadirkan orang tua, kasih nanti arahan kajian-kajian sekali per sekian gitu kan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf mungkin itu yang bisa. Jadi ibadah kita, person pribadi, hubungan kita dengan Allah jangan sampai ditinggalkan. Kemudian sholat jangan sampai diabaikan dan jangan sampai ditinggalkan. Kapan perlu guru agama menjadi patokan sholat itu. Kapan perlu. Sebelum belajar tuh sholat tidak. Kalau tidak silang. Kaitkan nanti dengan nilai agama. Bahkan sholat itu sebagai penentu. Karena gunanya otaknya hebat, cerdas. Tapi kalau dia tidak ibadah, tidak ada artinya Bapak Ibu, tidak ada artinya. Karena sholat itu adalah penentu. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah, di sholat. Jadi mungkin karena kita adalah diamanahkan oleh Allah sebagai ustadz seketik-seketik gitu kan. Kalau Ibu Bapak saya lihat di YouTube boleh juga, Herman Tanjung boleh dibuka nantinya. Selalu sholat, kadang ada je leneh okay. Sumbayang ke sumbayang sakaji mah bantu ndak ada yang lain. Lain 5 waktu dingin dari semalam lain ndak yo. Apalagi kalau indah. Jadi karena kita sama-sama guru agama, mari bagaimana agama anak tetap menjadi nomor 1. Nah, kapan perlu dia SMK 1 ndak gitu. Karena agama itu menentukan. Kalau ndak nanti anak kita akan ateis. Nanti akan kapitalis dia. Dadanya nanti kalau tidak kita isi dengan iman dan agama, aduh, hancurlah Bapak Ibu. Bangsa aku bisa nyujua tuh. Bisa nyujua. Kita tidak ingin itu terjadi. Anak-anak kita adalah harapan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama tekatkan, bulatkan niat kita selalu kita di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Lala panjang pangan ibu nampak mencari nasi nampak itu.
dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemah manihi reci bawang dek kurang alu irono pici dek kurang kuning atau talam biak mata, maafkan ambo tentang itu. Lain dimakan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi makna halal bihalal itu saling maaf memaafkan. Sebenarnya bukan minta maaf, saling memberi memaafkan. Jadi kau indah di janjang mau naik, indah di tonggo embut turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapatah. Tak ada gadiang nan tak rata, tak ada tupai nan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salam